ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan. Bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri. Ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi, ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat, sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar sepersen pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Kamu bilang, berikanlah 10 pemuda, nanti akan diguncang dunia. Ini baru dikasih 1 pemuda, kau sudah terguncang mentalnya. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat. Itu tekad kami, itu perjuangan kami, itu sumpah kami kepada rakyat Indonesia. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Kecurigaan terhadap hakim yang misalnya ada keterikatan emosional dengan pihak tertentu, kemudian mekanismenya ada permainan di balik meja, ada operasi dari seseorang ke rumah-rumah ibu hakim, istri hakim dan sebagainya. Itu nanti kita serahkan ke tim Majelis Kehormatan Hakim yang katanya sudah akan dibentuk. Tapi putusannya itu sendiri final bahwa Pak Prabowo umur 70 tahun lebih boleh ikut menjadi calon presiden, Gibran umur 36 dengan pengalaman menjadi kepala daerah juga boleh ikut menjadi pasangan calon wakil presiden. Itu aja. Dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat. Yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Kita dinasti merah putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif ya. Merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya. Kumaha, ya kan? Waktu Mas Gibran maju sebagai calon wali kota dulu, ya tidak ada yang disebut dinasti politik. Registrasi dinasti nggak ada kan waktu itu. Ya. Berarti otomatis Mas Wali keluar dari PDIP. Ya sekarang ya otomatis toh kalau sudah dari partai A ke partai B kan ya berarti anggota partai B toh. Sudah saya beri pesan semua harus siap kecewa dan siap dikecewakan. Nah untuk siap ora aja melu kader PDI Perjuangan. Fokusnya menangkan Ganjar karo Mahfud kan jadinya. Jangan Ganjar dan Pak Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2024 satu putaran, perintah ketua umum itu. Enggak tahu, tanya dulu sama Pak Jokowi sebagai bapaknya. Apa jawabannya? Ya pastinya kalau seorang bapak akan mendukung anaknya yang terbaik untuk anaknya. Dia sudah koordinasi belum? Tanya dulu ke Mas Gibran, sudah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Saya nggak tahu, coba ditanya ke Mas Gibran. Jangan berandai-andai, kan belum maju, baru dicalonkan atau baru direkomendasikan. Jadi kita tunggu dulu langkah selanjutnya dari Mas Gibran. Jangan berandai-andai kalau jadi maju, kan belum tentu maju. Yang perlu saya sampaikan ada kasih ibu sepanjang masa, Ibu Mega sangat sayang atau sayang dalam artian sebagai kader terbaiknya tentu saja Bu Mega berharap apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Faktor cawapres menjadi pertimbangan yang sangat penting. Ya? Yang muda atau yang berjiwa muda? Dan dalam waktu dekat saya akan segera membuat keputusan saya akan gabung di mana. Spillnya kira-kira yang dekat selalu dengan keluarga Gus Dur. Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang, buktikan aja selama ini bagaimana. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Dan kita harus berani tegas. Orang jahat itu kata Nelson Mandela nggak bisa ngurus negara. Karena di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Kalau Ganjar kan udah teruji. Ya orang kalau belum pernah berkuasa itu gampang ngomongnya. Tapi kalau kamu udah di kekuasaan karakter Anda teruji. Dan Ganjar teruji, apalagi saya sama beliau kan sama-sama di DPR juga dulu kan. Jadi itu karakternya teruji gitu, keluarga juga teruji, saya kira itu penting. Dan saya itu sampai bingung, lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai. Sekarang kan amburadulnya apa? Ganti pemimpin dirubah dengan enaknya. Bagi saya coba apa ndak pusing ya? Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden
Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden, wakil presiden, nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Karena cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Katanya, kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya lihat cuma dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Ya, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur, nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP. Itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nyebulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah,
hamil dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan.
Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya di atas hukum ada etika politik. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, secara etika politik, bahkan bukan hanya keluarga besar PDI Perjuangan, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri. Dalam hal berpartai, kami juga punya aturan main. Dalam hal bernegara, seluruh warga negara Indonesia diikat oleh kesepakatan-kesepakatan bangsa yang menjadi rule of game kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka kader-kader PDI Perjuangan, apalagi sekelas Mas Gibran, yang telah mendapat mandat partai, mandat rakyat di kota Solo menjadi wali kota Solo. Jadi dengan sendirinya beliau adalah salah satu elitnya PDI Perjuangan. Ketika beliau menjadi elitnya PDI Perjuangan, maka saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai, dan mekanisme-mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan. Dalam konteks pemilu presiden dan pemilu wakil presiden, Kongres telah memutuskan bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri, Kongres demikian artinya seluruh kader partai dari seluruh Indonesia yang memberikan mandat itu kepada Bu Mega, bukan maunya Bu Mega pribadi mendapatkan hak prerogatif itu, tapi diberikan oleh keputusan Kongres yang dihadiri oleh seluruh DPC dan DPD partai seluruh Indonesia. Mandat Kongres kepada Ibu Megawati Soekarno Putri itu salah satunya adalah diberi wewenang penuh untuk memutuskan siapa bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan diusulkan atau diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, Bu Mega menggunakan hak konstitusionalnya itu yang diberikan oleh Kongres untuk memutuskan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Maka
ketika Bu Mega sudah menggunakan kewenangan konstitusionalnya memutuskan capres dan cawapres, seluruh sela orde partai, seluruh 3 pilar partai termasuk Mas Gibran, wajib hukumnya untuk mematuhi, mendukung dan mensukseskan keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri itu. Para pemenang pemilihan presiden tahun 2024 memang belum bisa ditentukan. Hari pemilihan masih lama, masih sekitar 100 hari lagi. Tapi yang pasti nih, para pecundang di ajang Pilpres ini sudah nyata di depan mata. Dan orang yang menyebabkan semua itu adalah seorang anak muda. Ya, benar-benar anak muda bernama Gibran Rakabuming Raka. Harap diingat, ini bukan anak muda yang sembarangan loh ya. Dia ini adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo yang sangat berkuasa itu. Akibatnya dia tidak mungkin masuk ke partai lain. Manuver Gibran yang berubah di saat-saat akhir ini, yang meninggalkan Partai Golkar dengan tangan hampa, ini sudah pasti sangat mengecewakan para kader Partai Beringin itu. Mulai terdengar gerutuan-gerutuan terhadap Ketua Umum Erlangga Hartarto yang dianggap gagal total dalam memperjuangkan masa depan Golkar. Di detik-detik akhir penentuan cawapres dari Eyang Prabowo, memang sempat muncul manuver buat menggolkarkan Gibran. Gibran dijadikan anggota Partai Golkar dan menjadi wakil dari Partai Golkar sebagai cawapres. Tapi manuver ini ternyata gagal total. Sampai detik ini, setelah dirinya resmi menjadi cawapres, Gibran ternyata belum juga mundur dari PDI Perjuangan. Apalagi sekarang ini, di ajang pemilihan legislatif, partai tersebut terancam bakal kehilangan sekitar 15 kursi wakil rakyat. Ini benar-benar berita dan kenyataan yang teramat buruk buat Partai Golkar dan para kader mereka. Selain Partai Golkar dan Pak Erlangga Hartarto, orang yang selalu kalah melawan pemenang, ini saya perhalus sedikit ya bahasanya. Kalau pengen tahu artinya, silakan cek di kamus ya. Orang yang selalu kalah melawan pemenang sejak awal di ajang Pilpres kali ini adalah Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita. Dia sudah jor-joran mendukung Partai Amanat Nasional, dan dia juga sudah jor-joran mendukung Banser NU. Hasil akhir dari semua upaya itu adalah pulang dengan tangan hampa. Pak Erick harus pulang dengan tangan hampa gara-gara di detik-detik akhir Rumah Kuat memaksakan nama Gibran menjadi cawapres dari Eyang Prabowo. Dan pantas juga kalau Pak Erick ini mulai sering-sering mengajak timnya untuk menghibur diri. Harus healing dari kekalahan yang menyakitkan ini. Dan wajar pula kalau akhirnya Pak Erick nggak jadi ketua tim pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Besar kemungkinan hatinya sudah terlalu lelah buat ikut-ikutan keramaian di ajang Pilpres kali ini. Walaupun menurut hasil survei nama Pak Erick lebih mendukung Eyang Prabowo buat menang Pilpres, tapi Rumah Kuat tetap kukuh mempertahankan nama Gibran. Pak Erick Thohir benar-benar tersalib di tikungan terakhir. Jadi bisa dibayangkan, gimana nggak sakit hatinya nih seorang Erick Thohir akibat semua drama politik hingga detik-detik akhir ini. Maka di saat-saat sekarang ini, walaupun di media dan medsos perdebatan dan pertempuran di antara tokoh-tokoh utama politik tampak seperti adem ayem saja, tapi di bawah permukaan kasak kusuk ini benar-benar sangat ramai dilakukan. Pastinya banyak yang lainnya yang juga dirugikan dengan kemunculan tiba-tiba Gibran di menit-menit terakhir ini. Banyak yang nggak nyangka dengan manuver melawan hukum yang nekat dilancarkan dari Rumah Kuat ini. Ternyata mereka senekat dan seamoral itu. Jokowi dan kelompoknya akan benar-benar berkuasa selama 15 tahun ke depan. Dan semakin lama, rezim yang memulai perjalanannya dengan cara yang salah ini kemungkinan bakal semakin korup saja. Begitulah kejamnya hukum alam. Maka wajarlah kalau kita-kita yang cinta dengan Indonesia, kita yang cinta dengan Pak Jokowi, kita ingin mencegah malapetaka yang pasti datang ini sejak sekarang. Ini tugas sejarah generasi saat ini. Selamatkan Indonesia. Bisik-bisik di antara para pelaku politik dan juga pelaku bisnis santer di mana-mana. Semua dalam suasana khawatir. Semua dalam suasana cemas. Semua bertanya-tanya,
Apakah kita berada di masa-masa awal Orde Baru jilid kedua? Kalau pasangan Prabowo Gibran menang, maka nama Gibran bisa bertengger selama 15 tahun. 5 tahun sebagai wakil presiden dan 10 tahun sebagai presiden di puncak kekuasaan. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini.
Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.